yang terdistribusi gitu tuh. Nah, kenapa perlu? Yang pertama, karena perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem, baik berupa yang perangkat keras ataupun perangkat lunak, yang digunakan dengan baik dan cepat. Dengan adanya heterogenitas, transparansi, openness, currency, security, scalabilitas, resilience to failure. Nah, ini cocok untuk di distribusi sistem. Jadi intinya, kenapa perlu itu ada yang bertambahnya ini ya. Kita bisa lihat nih, ini salah satu apa ya, server gitu ya, yang punya bisa dikatakan punya Google atau punya yang lain. Ini kan servernya nih lumayan banyak. Ini dalam satu lokasi nih kan ya. Sedangkan kita tahu kan server itu biasanya lebih dari satu lokasi. Contohnya kayak gimana? Misal kita naruh beberapa server, misalkan ada yang di sini gitu ya. Ini di daerah Padang lah. Ini di daerah Palembang katakan gitu ya. Ini di Jakarta, ini di Jogja, ini di Bali, ini ada di Papua dua itu kan ya. Ini ada di Makassar, ini ada di Palangkaraya ya. Sini ya Palangkaraya ya. Ini di Pontianak gitu kan ya. Ini kan ada beberapa server gitu kan ya, yang di, nah ini kan butuh sistem yang terdistribusi gitu kan ya. Misalkan ada akses misalkan satu web gitu kan, dan webnya itu kan biasanya servernya banyak, katakanlah kayak Google tadi gitu kan, ada di bahkan di beberapa negara gitu kan ya. Dengan adanya sistem terdistribusi itu kan supaya apa? Supaya untuk lebih cepat nih ketika kalian mengakses suatu situs atau search engine-nya Google gitu kan ya. Permintaan yang terus bertambah tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu dibuat pengembangan di sisi perangkat lunak. Dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh proses yang ada pada setiap komputer tersebut sehingga memungkinkan proses berjalan dengan cepat. Jadi ada dari daripada kemampuan perangkat lunak gitu kan, perangkat keras gitu, atau kenapa sih si server itu dipindah apa di lokasi-lokasi yang berbeda, itu kan salah satunya keamanan juga kan ya, salah satunya keamanan dan salah satunya juga untuk kecepatan gitu kan ya. Ada beberapa untuk keamanan, contoh kalau kita taruh di satu lokasi aja misalkan ada kebakaran gitu, ada apa namanya serangan cyber gitu kan, kita juga punya backup gitu kan. Kalau dengan adanya beberapa server yang di luar dari yang server utama itu kan, ketika ada server diserang itu kan kita masih punya backup gitu kan ya. Atau misalkan ada gangguan-gangguan hardware gitu kan, kita bisa backup langsung gitu. Nah ini kan biasanya dihubungkan dengan jaringan, dan jaringan itu ada juga yang diatur dengan sebuah sistem operasi gitu.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu kah? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Nah, gimana sih Google itu bekerja? Nah, ada yang tahu nih, crawling ini apa sih? Di crawling terus di indexing gitu kan, ditaruh di database, baru di ranking, baru dikasih ke kalian ke apa namanya, ditampilin gitu kan ya di Google nih. Crawling nih ada yang tahu nih apa nih crawling nih? Ada yang bisa menjelaskan crawling ini? Apa ya kalau tidak ada berarti saya kayak Alif Bina Azahra ada. Hadir, Pak. Apa tuh crawling tuh? Crawling tuh eh, proses di mana Google tuh mengirim robot otomatis buat menjelajahi semua halaman web yang bisa ditemukan. Ya, betul. Jadi biasanya yang baru-baru ya. Kalau yang udah lama kan biasanya di indexing ya. Dia udah punya database-nya gitu kan ya. Ini biasanya yang baru-baru gitu kan, ya di crawling, terus di indexing gitu. Jadi dijelajahin dulu sama bot yang baru-baru yang belum ada di indeks, terus dimasukin ke indeks, baru di ranking, baru tampil ke kamu gitu ya. Berdasarkan rankingnya. Sistem operasi terdistribusi lanjutan. Sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut sistem operasi terdistribusi, distributing operating system. Sistem operasi terdistribusi ini sekarang menjadi tren terutama untuk riset yang kadang membutuhkan CPU yang sangat cepat untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks. Nah, biasanya risetnya ini kan kadang-kadang kita menggunakan data-data yang besar, apalagi data-data spasial gitu kan ya. Maka dibutuhkan perhitungan yang cepat nih. Daripada kita pakai satu komputer gitu kan, kita bisa menggunakan banyak komputer dengan satu waktu dengan proses yang sangat cepat. Maksud sistem operasi terdistribusi sejatinya adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori tetapi terlihat bagi user sebagai suatu buah komputer single. Jadi ada satu buah, ada beberapa, jadi ada beberapa komputer gitu kan ya, dan dia punya sistem operasi yang satu sistem operasi gitu dengan banyak. Nah,
Nggak ada terus lagi ambil yang ini. Nah, jadi sistem terdistribusi ini adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin gitu ya, beberapa CPU gitu atau beberapa komputer, tapi tidak melakukan sharing memori nih. Tapi terlihat bagi user itu satu buah komputer doang gitu. Pengguna tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada. Nah, seperti prosesor. Contohnya ini apa? Ini Amuba nih namanya, nih. Ini nama OS-nya Amuba. Dia bisa melakukan sistem operasi yang terdistribusi dari beberapa komputer jadiin satu gitu kan nih. Untuk menjalankan perintah-perintah tertentu. Nah, perbedaannya apa dengan sistem operasi jaringan? Sistem operasi terdistribusi berbeda dengan sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan memiliki ciri sebagai berikut. Tua. Tiap komputer memiliki sistem operasinya sendiri. Tiap PC memiliki sistem file sendiri di mana data disimpan. Sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Kakak mau ke sana tidur? Mau? Hah? Mau ke sana? Nah, kalau sistem operasi jaringan kan memiliki, kalau tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri nih, tiap PC memiliki sistem file sendiri. Setiap sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Penggunaan harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses biasanya menggunakan remote login. File system dapat digunakan dengan dukungan NFS. Jadi kalau apa namanya, kalau sistem operasi terdistribusi itu dia bisa satu OS tapi punya banyak komputer gitu. Nah, ini arsitekturnya nih. Dia kan bisa lihat ya, kernelnya kan beda-beda nih. Berarti kan device-nya beda-beda gitu kan ya. Tapi dia terhubung dengan network gitu kan. Dia di bagian distributing operating service dan distributing application, dia ini apa satu kesatuan gitu kan ya. Dia bedanya kernelnya doang, berarti hardware-nya kan berbeda nih ya. Karena kan kernelnya kan beda kan ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut, Lanjut, Pak. lanjut ya. Saya absen dulu deh. Kelas A. Pertemuan ke-6 ya? Aurel Diksi Sujana, Hadir, Pak. Muhammad Rizky Suryawijaya, Hadir Pak. Arya Agung Triadi, Hadir Pak. Zahra Ismaya, Hadir Pak. Grace Gonggong, Hadir, Pak. Alvin Azahra, Hadir, Pak. Amelia Putri Pitana, Hadir, Pak. Khaira Akila,
Hadir, Pak. Murfid Muhyiddin. Mufrid nggak ada ya? Andi Setia Rahman. Hadir, Pak. Nurul Santi Hafifah. Hadir, Pak. Emejliano Rusmin. Hadir, Pak. Aji Wahyu Satrio. Nisrina Putri Rajwa. Hadir, Pak. Ramadan Wijaya. Hadir, Pak. Muhammad Lutfi. Hadir, Pak. Imam Fatur Rahman. Hadir, Pak. Ripan Laksmana Putra. Hadir, Pak. Ripan ada? Nggak ada ya? Hadir, Pak. Hah? Ada. Ripan ada. Firdaus Satria Utomo. Hadir, Pak. Muhammad Faiz Bintang. Hadir, Pak. Rafli Jamjami. Hadir, Pak. Evan Altaf. Hadir, Pak. Wakida Fajar. Hadir, Pak. Sirul Fatih. Pak. Muhammad Bagas. Hadir, Pak. Ali Nasrullah. Hadir, Pak. Sarah Aulia. Hadir, Pak. Dafa Ahja. Hadir, Pak. Guna Fatala. Hadir, Pak. Irfan Hasan Zahrawi. Hadir, Pak. Rizwan Mailizar. Hadir, Pak. Nabila Putri Nuraini. Hadir, Pak. Grace Tabita. Hadir, Pak. Rizwan Fatur Rahman. Hadir, Pak. Vincent Colin. Hadir, Pak. Muhammad Jidan Hekmatiar. Hadir, Pak. Zidan. Fawaz. Hadir, Pak. Ini saya lupa aja pertemuan 34 nih belum di absen. Nanti tolong ingetin ya habis lebaran kayaknya. Habis lebaran aja dah. Kayaknya kan udah pernah absen ya. Yang pertemuan 3 sama 4 di grup ya. Cuma belum dimasukin aja nih. Ahmad Ardina Hafizi. Dafa Rizky. Hadir, Bapak. Siapa? Dafa. Hadir, Pak, ya, Bapak. Hamzah Permata. Hadir, Pak. Adim Agus. Hadir, Pak. Fatur Rahman. Hadir, Pak. Rifki Aditya Saputra. Rifki nggak ada ya. Muhammad Akmal Al-Amin. Hadir, Pak. Rifki nggak ada ya? Bentar. Ahmad Akmal, Yolanda. Denis Noval. Hadir, Pak. Noval Pancar. Hadir, Pak. Tirta Surya. Tirta hadir, Pak. Sindu. Hadir, Pak. Haikal. Hadir, Pak. Aulia. Aulia Dwi. Hafiz Ramdan Gifari. Maulana Faizar. Hadir, Pak. Siapa? Maulana. Iya. Ya, Pak. Muhammad Irza. Hadir, Pak. Randy Ilyasa. Hadir, Pak. Usamah Abdul Aziz. Hadir. Dinda. Cahya Jiwa Anenda. Hadir, Dinda Pak. hadir, Pak. Siapa? Siapa Dinda, tadi? Pak. Hah? Dinda hadir, Pak. Dinda. Cahaya Jiwa. Hadir, Pak. Damar Bayu. Ini Damar kemana nih? Jualan lagi. Sabikul. Hadir, Pak. Masih. Pak, maaf Pak, Rifki Agista di ini Pak kelewat Pak. Kelas apa? Rifki Agista Kelas?
kelas B. Ri, Rifki Aditya. Agista Pak, Agista. Oh, Dua. Agista. Kok nggak ada ya? Oh, kelas TK-nya Pak. Mana sih? Kelas C. Belum kelas C. Kabar. Pak, maaf Pak, lupa Pak. Setiawan Permana. Hadir, Pak. Gata Raffi. Hadir, Pak. Bagus Fikri. Mana TB nih? Andiko Ramadhani. Fadli David. Hadir, Pak. Fadli Pak, Pak. Sorry. Difak. Usi Cantika. Hadir, Pak. Ismet Maulana Ajhari. Royhan. Hadir, Pak. Ilham Maulana. Hadir, Pak. Nadira Alia. Hadir, Pak. Rifki Egista. Muhammad Anggara. Hadir, Pak. Siapa? Anggara. Ananta Pramudia. Hadir, Pak. Abdul Hadi. Hadir Pak. Ya udah. Hadir Pak. Abdul Hadi ada. Ada. Mujahid. Hadir, Pak. Aura Salsa. Hadir, Pak. Rivaldi. Hadir, Pak. Gladys. Hadir, Pak. Yolanda. Hadir, Pak. Ajara Fitri Amadanti. Hadir, Pak. Ramadan Umbara. Hadir, Pak. Raja Revaneri. Hadir, Pak. Ejra. Hadir, Pak. Safira. Hadir, Pak. Azizah Siti. Hadir, Pak. Muhammad Syifa. Azriel Rintang. Hadir, Pak. Mujadid Akbar. Hadir, Pak. Noval Arhab. Hadir, Pak. Ahmad Fikri Asidik. Hadir, Pak. Mantap. Ada yang belum di absen? Aman ya? Aman. Langsung gas aja. Eh. Nah, kita tahu ya, sistem operasi ini sekelumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi merupakan komponen yang penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Untuk fungsi hardware seperti input-output dan alokasi memori, sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware dan biasanya akan melakukan sistem call ke fungsi di OS atau diinterupsi oleh OS tersebut. Dalam sistem operasi modern dapat ditemukan di hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer, mulai dari handphone, video game, hingga superkomputer dan web server. Contoh sistem operasi modern itu ada Android, BSD, iOS, Linux, macOS, X, Microsoft Windows, dan IBM ZOS. Nah, semuanya kecuali Windows dan ZOS mempunyai akar yang sama, yaitu Unix. Bentar, iOS juga Unix ya? Saya baru tahu, masa iya sih?
Oh iya bener ya. Saya baru tahu. Nah, tipe sistem operasi real time. Sistem operasi real time ini adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan aplikasi real time. Sistem operasi real time biasanya menspesialisasikan pada algoritma scheduling, penjadwalan sehingga mereka dapat mencapai perilaku yang deterministik. Tujuan utama sebuah sistem operasi real-time adalah respon yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Sistem operasi ini dirancang berdasarkan event-driven atau time sharing atau keduanya. Sebuah event-driven melakukan switching antara task berdasarkan prioritas atau kejadian dari luar. Sementara sistem operasi time sharing melakukan switching antara task berbasis pada interupsi lock. Ada lagi multi-user. Sistem operasi multi-user memungkinkan banyak pengguna yang untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sistem time sharing dan server internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena mereka memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer dengan cara berbagai waktu. Sistem operasi single user hanya satu pengguna, tapi dapat menjalankan multiple program pada saat yang sama. Multitasking versus single tasking. Sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat dilihat dari skala waktu manusia. Sebuah sistem single tasking hanya dapat menjalankan satu program. Ada dua tipe multitasking yaitu preemptive dan kooperatif. Pada preemptive multitasking, sistem operasi akan membagi CPU time mendedikasikan untuk satu slot untuk setiap program. Di sistem operasi Unix-like seperti Solaris dan Linux biasanya mendukung preemptive multitasking. Seperti Amiga OS, kooperatif multitasking dan dapat dicapai dengan cara saling mengandalkan satu sama lain untuk memberikan waktu atau slot time ke proses yang lain dengan aturan baku. Sistem terdistribusi. Sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Dengan perkembangan jaringan komputer memungkinkan sambungan dan komunikasi satu sama lain dengan membangun distribusi computing. Nah, kalau kita lihat kan ini rata-rata kan nggak ini ya, apa namanya terdistribusi gitu kan ya. Nah, ternyata kalau untuk sistem terdistribusi itu sistem operasinya beda lagi. Dengan perkembangan jaringan komputer memungkinkan sambungan dan komunikasi satu sama lain untuk membangun distribusi komputer. Komputasi terdistribusi dilakukan lebih dari satu mesin. Jika komputer dalam satu grup bekerja sama, maka mereka akan membangun sebuah distribusi sistem atau sistem terdistribusi. Ada lagi sistem embedded. Sistem operasi embedded dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Sistem operasi embedded dioperasikan di mesin kecil seperti PDA, personal digital assistant, atau smartphone. Sistem operasi ini dapat beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sistem operasi ini dirancang agar sangat kecil dan efisien. Contohnya apa? OpenWRT. Sistem operasi distribusi adalah salah satu implementasi dari sistem distribusi di mana sekelompok komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Ingat ya, kalau kita sistem terdistribusi ini nggak hanya homogen ya, kita juga bisa heterogen gitu kan ya, dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya adalah memberikan hasil lebih terutama dalam file system, namespace, waktu pengelolaan, keamanan, akses seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Jadi contohnya apa sistem terdistribusi? Misalkan kamu punya dua komputer gitu kan ya. Punya dua komputer dengan spek yang sama gitu atau dengan prosesor yang beda. Kalian pakai tanemin apa namanya sistem terdistribusi gitu kan ya. Nah nanti yang kalian dapat apa? Nah kecepatannya bisa ada dua nih prosesornya gitu. Jadi nggak pun cuma satu doang yang ada gitu loh. Jadi kalian bisa memakai dua hardware dalam satu waktu.
Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar untuk network transparent resource management. Infrastruktur mengatur low-level resource seperti prosesor, memori, network interface, dan peripheral device yang lain untuk menyediakan sebuah platform untuk membentukkan penyusunan higher level resource seperti spreadsheet, electronic mail, message, Windows. Nah, manfaat sistem terdistribusi ada dari shared resource, manfaat komputasi, reliabilitas, dan komputasi. Manfaatnya kalau shared resource itu walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi atau misal dalam akses data, tapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat, gitu kan ya. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem DOS. Jadi kalaupun kita tahu ya, zaman sekarang tuh komputer bisa cepat gitu kan ya. Tapi tentu kita juga ingin kan prosesnya tetap harus lebih cepat lagi nih. Tapi dengan adanya hardware terbatas gitu kan ya. At- Dengan kecepatan yang diinginkan itu kita bisa nih menggabungkan nih beberapa perangkat gitu. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini pecah dalam banyak titik, memungkinkan beberapa komputer berdiri prosesor sendiri dan kemungkinan perangkat prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi ini dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster untuk menampilkan hasilnya. 522. Reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang, bahkan sistem tidak dapat berjalan atau mati. Contohnya misalkan ada beberapa komputer gitu kan ya. Eh, Ini terhubung misalkan gitu ya. Ini ada layar monitor gitu. Nah, ini kan misalnya bisa jadi ini error gitu kan. Tetapi tetap kan mereka berdua nih bisa berjalan gitu kan ya. Walaupun nanti dengan adanya ini rusak gitu kan ya. Kecepatannya pasti akan berkurang kan. Tapi dia tetap bisa menjalankan gitu perintah-perintahnya. Berbeda kalau dengan kalau kita hanya punya satu komputer. Nah, kalau satu komputer mati misalkan ada error, misalkan RAM-nya error gitu kan, ini nggak bisa dipakai kan ya. Harus dibenerin dulu gitu kan. Komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan yang biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antara titik baik secara LAN maupun WAN. Sistem operasi terdistribusi sejatinya adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin. Contoh dari sistem ini adalah Amuba, distribusi operasi sistemnya DOS ya. Untuk dapat membedakan sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. NOS ini apa namanya network OS gitu kan. DOS ini distributed OS gitu. Tiap komputer memiliki OS sendiri, tiap personal komputer memiliki sifat sistem file sendiri di mana data-data disimpan. Sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses biasanya menggunakan remote login, telnet.
File system dapat digunakan dukungan NFS system. Contoh dari sistem ini adalah Unix dan Linux server nih. Biasanya VPS kan pakainya Linux ya. Dia makanya pakai remote login dan telnet. Nah, ini kita lihat dari skema OS. Ya, NOS, sorry. Nah, ini nanti buat tugas nih. Apa nih sebenarnya nih yang ada di sini nih? Ini untuk tugas nih. Harus sama ada satu lagi ya tugasnya. Komunikasi kelompok dari sistem tersebar. Komunikasi dapat melibatkan banyak proses sekaligus, tidak hanya dua. Misalnya, sekelompok file server memberi layanan file dan menyediakan kemampuan fault tolerance. Pada sistem fault tolerance, si klien mengirimkan pesan ke semua server untuk menjamin layanan dari satu server. Nah, ini contoh sistem terdistribusi ini. Ini kan yang kita lihat ya. Ini ada beberapa komputer gitu kan ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, CPU-nya cuma apa? Monitornya cuma satu, peripheralnya cuma satu, satu, keyboard satu gitu kan. Dengan banyak ini kan pasti lebih cepat ya. Kalau kita hanya pakai satu doang gitu kan ya. Dengan adanya 12 komputer ini mungkin lebih cepat gitu kan ya dibanding cuma satu. Sampai sini ada yang bertanyakan? Aman? Nah, salah satu OS-nya ini apa nih? Amuba. Salah satu sistem berbasis mikrokernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Nah, desainnya kayak gini nih. Ini ada prosesor. Nah, ini workstation-nya. Ini keluar gateway-nya gitu kan. Ini WAN-nya nih, atau bisa ke internet gitu kan. Ini LAN-nya. Amuba is powerful microkernel-based system that turns a collection workstation or single board computers into a transparent distribution system. Nah, jadi Amuba ini sangat powerful ya. Tapi basisnya microkernel nih. It has been in use in academy, industry, and government for about 5 years. Nah, dia biasa dipakai di akademia, industri. It runs on Spark, Sun 4C, and Sun 4M. The 386 486 6803 0 and Sun 315 and Sun 316 gitu. At the Fridge University, Amuba runs on a collection of 80 single board Spark. Nah, dia berjalan di 80 single board Spark computer and connected by Ethernet, forming a powerful process pool. It is used for research in distribution and parallel operating system, runtime system, languages, and applications. It is used for research and distributed and parallel operating system, runtime system, languages, and applications. Nah, amuba ini tumbuh, sorry, amuba ini tumbuh dari bawah hingga akhirnya tumbuh menjadi sistem operasi terdistribusi. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila dari satu unit pemrosesan yang mati, maka proses yang dialokasikan harus direstart. Tetapi integritas sistem tidak dapat terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Desain sistem ini memungkinkan untuk 10 sampai 100 prosesor dengan spesifikasi perangkat kelas yang harus disediakan pada tiap cluster minimalnya seperti ini nih. Komponennya itu workstation atau komputer personal mengeksekusi proses yang memerlukan interaksi dari user seperti text editor atau manager berbasis Windows.
Server khusus memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas yang spesifik. Server ini mengambil alih proses yang memerlukan input-output yang khusus dari larikan disk. Gateway berfungsi untuk mengambil alih tugas untuk terhubung ke jaringan WAN. Proses pool mengambil alih proses yang lain. Biasanya terjadi dari prosesor, memori lokal, dan koneksi jaringan. Tiap prosesor mengerjakan suatu buah proses sampai proses yang tidak digunakan habis. Untuk selanjutnya proses yang lain berada dalam antrean menunggu proses yang lain selesai. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit proses mati, maka proses yang dialokasikan harus direset. Tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Sistem operasi terdistribusi sejatinya memiliki arsitektur software yang unik. Arsitektur software ini dikarakterkan dalam objek di dalam hubungan antara klien dan server. Proses-proses yang terjadi di klien menggunakan remote procedure yang memanggil dan mengirimkan request ke server untuk memproses data atau objek yang dibawa. Tiap objek yang dibawa memiliki karakteristik yang disebut kapabilitas. Nah, kapabilitas ini besarnya adalah 128 bit. 48 bit pertama menunjukkan service mana yang memiliki objek tersebut. 20 bit berikutnya adalah nomor dari objek. 8 bit berikutnya menampilkan operasi yang diizinkan terhadap objek bersangkutan. Dan 48 bit terakhir merupakan check field, yang merupakan field yang telah terinskripsi agar tidak dapat dimodifikasi oleh proses yang lain. Operasi diselesaikan oleh RPC, Remote Procedure Calls, yang dibuat oleh klien di dalam proses kecil dan ringan. Proses dengan tipe seperti ini memiliki bidang alamat sendiri dan bisa saja memiliki satu atau lebih hubungan. Hubungan ini ketika berjalan memiliki program counter dan stack sendiri, tetapi dapat saling berbagi kode dan data antar hubung dalam prosesnya. Dalam manajemen berkas, taruh bentar, saya lupa. Jadi yang ini nih komponennya ada arsitekturnya di Amoeba gitu kan ya. Ada manajemen berkasnya. Nah, dalam sistem implementasi sistem Amoeba ini, hak akses dimiliki pengguna terbatas pada hak baca file, tulis, membuat file, dan hapus file. Dengan hal ini, maka keamanan server dapat terjaga. Jadi nggak bisa modify ya. Pelayanan terhadap direktori yang dibuat sangat ketat dalam hal keamanan, bahkan dibuat semacam kode acak yang akan menyandikan file tersebut sehingga tidak mudah dibaca oleh siapapun. Kode penyandian akan digunakan lagi oleh sistem untuk mengembalikan file seperti semula kepada user. Kode ini hanya akan diberikan kepada pemilik file tersebut. Jadi ketika user mengakses file atau berkas bersangkutan, maka kode penyandi akan dibuat oleh sistem agar pemilik file dapat membacanya. Kalau manajemen prosesnya dalam sistem operasi terdistribusi sejatinya tiap proses berada pada alamat segmen-segmen virtual. Proses-proses ini dapat memiliki lebih dari satu hubungan. Kaitan-kaitan ini diaplikasikan ke proses-proses sampai semua proses habis digunakan. Hasil dari manajemen proses seperti ini menghasilkan utilitas yang lebih baik, di mana tidak perlu switch apabila harus ada proses yang berat. Karena satu proses dialokasikan ke satu prosesor. Proses memiliki dua macam keadaan, proses sedang berjalan ya, atau dengan stun. Stun terjadi apabila proses masih ada tetapi tidak melakukan eksekusi apapun atau sedang dalam proses debug. Pada keadaan ini, kernel memberitahu kernel yang lain adanya proses yang dalam keadaan stun. Kernel yang lain disebut
tersebut berusaha berkomunikasi dengan proses itu sampai proses di kill atau proses tersebut berjalan kembali. Debugging dan migrasi pada proses ini selesai setelah adanya stunning. Kelemahannya apa? Kelemahannya sistem operasi terdistribusi itu adalah perawatan data cluster yang sangat sulit. Selain itu juga boros daya karena harus menghidupkan banyak CPU. Nah, contohnya gimana nih? Contohnya kalau suatu waktu dia mematikan CPU gitu kan ya. Sistemnya itu kan otomatis kalau kita menyalakan itu kan bakal semuanya kita nyalain manual kan ya. Membutuhkan jaringan berkecepatan tinggi. Nah, tetapi kelemahan-kelemahan tersebut sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasilnya. Misalnya apa? Search engine yang paling ramai itu Google. Menggunakan teknologi ini karena hardware yang paling canggih saat ini masih belum mencukupi untuk menangani jutaan request ke server Google. Ya, walaupun kita pakai hardware yang paling canggih, ternyata itu belum bisa mencukupi nih. Makanya perlu jaringan apa sistem terdistribusi ya. Sehingga mereka harus membuat sistem paralel yang mampu melayani keperluan tersebut. Selain itu, dalam dunia research, jika diperlukan sistem ini, terutama untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang tentu saja sangat rumit dan membutuhkan proses yang hebat dan cepat supaya dapat segera dicari hasilnya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan kah? Lanjut, sudah habis sih. Jadi nanti ada soal nih, ada tugas. Tugasnya itu tadi tuh skema NOS tuh ya. Sama, coba Grace, tolong tulis ya Grace. Apa? Kamu tulis nih ya, tugasnya ya. Dan tadi kan skema OS kan ya. Itu apa sih yang ada nih di gambar itu gitu kan. Sama satu lagi soalnya ini. Coba cari sistem terdistribusi yang lumayan baru lah gitu ya. Terus jelaskan komponennya apa aja gitu kan. Komponen dari sistem operasi terdistribusi yang baru tadi tuh. Arsitektur softwarenya kayak gimana, terus manajemen berkasnya kayak gimana, sama manajemen prosesnya kayak gimana gitu. Tadi yang kedua apa aja Pak? Kan yang kedua itu kan cari sistem terdistribusi yang terbaru. Nah, kemudian kan jelaskan komponennya apa aja, Manajemen, arsitek arsitek komponennya kan ya, komponen OS-nya udah. komponen OS-nya kan udah Pak, jelaskan komponen OS-nya apa aja, terus arsitektur, Arsitektur manajemen, softwarenya, heeh, manajemen berkas, iya, sama manajemen prosesnya. oke, sudah Pak. Nanti dikumpulkan tiap kelas aja ya, A, B, C gitu kan ya. Dikumpulkan. Sepada udah bener belum sih? Padas, padas, padas. Sepadanya juga belum update ya. Jadi kumpulinnya pakai Google Doc aja ya. Dikumpulkan. Bingung ya. 31. Dikumpulkan terakhir di tanggal 5 April aja ya.
Masuk lagi tanggal berapa sih? Masih liburan ya? 8 April kalau nggak salah, Pak. 8 April. 8 apa 7? Apa 9? 8, Pak. 8 April, oke. 8 April. 8 April jam berapa ya? 12.00 dah terakhir. 13.00 lah, nggak apa-apa. Oke, jangan sampai lupa ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Nanti saya bagiin nih. Ah, sudah saya share di tuh, sudah saya share di bahan ajar yang saya kasih linknya itu. Habis ini ada yang mau ditanyakan dulu kah? Aman? Aman, Pak. Oke, karena menjelang Lebaran ya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata apa baik yang disengaja pun yang tidak disengaja. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lebaran, Pak. Terima kasih, terima kasih. Selamat Lebaran ya, selamat liburan ya. Pak, selamat lebaran, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama.